Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Yukata ID. Pada video kali ini, saya akan mereview dan membandingkan secara apple to apple bank digital yang lagi naik daun, yaitu Bank Jago dan Sibank. Saya akan membandingkannya dari segi jumlah pengguna, keamanan, fitur, kelebihan, dan kekurangan masing-masing bank. Jika teman-teman baru mendaftar Bank Jago, teman-teman bisa memasukkan kode referral saya yaitu KAD3A95A dan dapatkan hadiah uang tunai dari saya. Kodenya akan saya taruh di deskripsi ya. Oke, kita lanjutkan videonya. Pertama kita mulai dari Bank Jago terlebih dahulu ya. Bank Jago sudah di-download sebanyak 1 juta kali ya, 1 juta kali dengan rating 3,8. Aplikasi ini dirilis tanggal 13 April 2021. Sekarang itu tanggal 21 April ya. Ya, kira-kira sudah 1 tahun lah ya. Dan aplikasi ini sudah di-download sebanyak 1 juta plus download. Sekarang untuk Sibank sendiri memiliki rating sebanyak 4,3 dan sudah diunduh sebanyak 1 juta download ya, sama dengan Bank Jago tadi. Aplikasi ini dirilis pertama kali pada tanggal 26 Februari 2021, jadi hampir bersamaan sih ya, cuma beda 1 bulan saja. Sibank lebih dulu dan sudah di-download juga sebanyak 1 juta plus download. Untuk kepemilikan sahamnya, Bank Jago dimiliki oleh beberapa perusahaan besar yaitu PT Metamorphosis Ecosystem Indonesia, Voltrek Teknologi Ltd, dan juga PT Dompet Karya Anak Bangsa ya. Perlu diketahui PT Dompet Karya Anak Bangsa itu adalah Gojek ya, anak perusahaan dari Gojek. Jadi dimiliki oleh 3 perusahaan besar, di mana yang menjadi komisaris utama di Bank Jago adalah Bapak Jerry NG. Bapak Jerry NG ini adalah tokoh bankir yang sangat terkenal di Indonesia. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Utama di Bank Danamon dan juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama di Bank Tabungan Pensiun Nasional TBK atau Bank BTPN. Sekarang kita beralih ke Sibank. Sibank sendiri dimiliki oleh perusahaan besar juga ya, yang bernama PT Si Limited. Perlu diketahui, Si Limited ini adalah perusahaan induk dari Shopee. Jadi siapa sih yang tidak tahu Shopee ya, salah satu raksasa dari e-commerce. Jadi kedua bank ini dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar yang sudah tidak diragukan lagi kredibilitasnya. Keamanan masing-masing bank seperti yang tertera pada website resmi Bank Jago, jago.com. Ya, pada bagian bawah tertulis bahwa Bank Jago ini sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, dan juga merupakan peserta program penjaminan simpanan LPS. Sedangkan Sibank sendiri juga sama ya. Tertulis pada website resmi dari Bank Sibank, sibank.co.id, bahwa PT Bank Sibank Indonesia, sebelumnya PT Bank Kesejahteraan Ekonomi, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK, serta merupakan bank peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan atau LPS. Artinya, kedua bank ini, Sibank dan Bank Jago ini, sudah resmi dan sudah legal karena sudah terdaftar dan diawasi langsung oleh OJK. Selain itu juga merupakan peserta dari lembaga penjaminan simpanan atau LPS. Dari sini kita bisa menilai bahwa Bank Jago dan Sibank ini adalah bank yang aman, bukan bank yang abal-abal. Sekarang kita review fitur sekaligus kelebihan masing-masing bank. Kita mulai dari Bank Jago. Mulai dari rekeningnya ya. Di Bank Jago, rekening itu disebut kantong. Kita bisa membuat kantong-kantong sesuai dengan kebutuhan kita, di mana setiap kantong itu memiliki nomor rekening yang berbeda. Untuk tabungan biasa, bunganya 3,5% dan cair setiap bulan. Di sini kita juga bisa mengunci kantong kita ya. Di sini kita juga bisa mengunci kantong kita ya, nama lainnya deposito lah ya. Kalau di Bank Jago namanya kunci kantong. Kita bisa menentukan sendiri tanggal durasi kunci kantongnya ya, mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, dan 6 bulan, dimana untuk bunganya untuk kunci kantong ini adalah 4% per tahun. Kita juga bisa memindahkan uang dari kantong utama ke kantong yang lainnya. Jadi ini sangat fleksibel ya, kita bisa memindahkan uang dari satu kantong ke kantong yang lain, dimana setiap kantong memiliki nomor rekening yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan kita. Yang kedua, kartu fisik. Bank Jago menghadirkan sebuah kartu fisik seperti ini ya.
Ya, ini kita dapat ketika kita merequest sebuah kartu melalui aplikasi Bank Jago. Nah, jadi tampilannya seperti ini, sebuah kartu fisik. Ini adalah kartu debit Visa. Ini adalah salah satu fitur yang saya sukai dari Bank Jago. Ya, ada namanya juga, terus ada logo Bank Jago, ada logo Visa di atasnya. Jadi sangat keren. Nah, jadi kartu debit Visa ini kita bisa gunakan untuk transaksi tarik tunai di mesin ATM yang berlogo Visa di seluruh dunia. Kita juga bisa menggunakan kartu fisik ini untuk melakukan transaksi di berbagai merchant yang mendukung. Yang ketiga, kita bisa mendapatkan bunga sebesar 3,5% untuk tabungan biasa, dan ini cair setiap bulannya ya. Contohnya seperti ini, saya mendapatkan bunga pada tanggal 28 Maret 2022 yaitu sebesar 2.000 ya. Ini rutin kita dapatkan setiap bulannya tergantung dari berapa jumlah tabungan kita. Fitur yang keempat, terdapat fitur deposito atau kunci kantong. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kunci kantong atau deposito pada Bank Jago itu kita bisa mendapatkan bunga sebesar 4% per tahun. Jadi sedikit lebih tinggi daripada bunga bank biasa. Fitur yang kelima, Bank Jago menghadirkan gratis biaya transfer. Jadi untuk yang sering melakukan transfer antar bank, Bank Jago menawarkan gratis biaya transfer dengan kuota sampai 25 kali dalam sebulan. Dan juga kita bisa tarik tunai di ATM sebanyak 5 kali. Jadi kita diberikan kuota ya sebulan 25 kali untuk transfer ke bank lain dan juga top up e-wallet. Terus 5 kali tarik tunai. Jadi itu benar-benar gratis biaya admin. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi dengan biaya admin sebesar 6.500. Pada menu kirim dan bayar, di sini banyak sekali pilihan. Mulai dari transfer ke sesama Bank Jago ke bank lain, terus top up e-wallet. Di sini top up e-walletnya sangat lengkap. Dana, GoPay, Link Aja, OVO, ShopeePay semuanya ada. Selain e-wallet, kita juga bisa membeli pulsa dan paket data melalui aplikasi Bank Jago. Terus kita juga bisa membayar tagihan listrik atau membeli token listrik PLN. Bisa untuk membayar tagihan air, kartu kredit, dan juga Paskar Bayar, internet dan TV, dan juga multi finance. Jadi sangat lengkap menunya di sini. Jadi kita tidak perlu gonta-ganti aplikasi untuk melakukan hal-hal yang lain. Cukup download Bank Jago, kita bisa melakukan semuanya. Oke, jadi itulah fitur dan juga kelebihan dari Bank Jago. Sekarang kita beralih ke SeaBank. Fitur dan kelebihan dari SeaBank. Yang pertama, kalau di Bank Jago kita bisa membuat banyak kantong rekening. Jadi kita bisa mempunyai banyak nomor rekening dalam satu bank. Sedangkan untuk di SeaBank kita hanya disediakan satu nomor rekening saja. Fitur yang kedua, bunga SeaBank sangat tinggi. Ya, ini adalah fitur yang paling saya sukai di SeaBank. Kita bisa mendapatkan bunga sampai 7% per tahun. Jadi ini lebih tinggi dibandingkan dengan Bank Jago. Ya, 2 kali lipat dari Bank Jago bunganya. Fitur yang ketiga, bunga yang kita dapatkan dari SeaBank itu cair setiap hari, berbeda dengan Bank Jago yang cair setiap bulan. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah bunga-bunga yang saya dapatkan dari SeaBank. Pada tanggal 12 April saya dapat 1.400, tanggal 13 April dapat 1.429, 14 April, pokoknya ini kita dapat bunga setiap hari sebesar 1.400 jika tabungan kita sebesar 7 jutaan. Jadi kita dapat bunga setiap hari sebesar 1.400-an. Jadi ini cair setiap hari. Yang keempat, untuk menu transfer dari SeaBank, di sini ada menu pilihan transfer ke sesama SeaBank ke bank lain, terus top up e-wallet. Di sini juga sama seperti Bank Jago, ada pilihan ke ShopeePay, GoPay, OVO, Dana, Link Aja, dan juga e-Saku. Jadi ini sangat lengkap ya, lebih lengkap daripada Bank Jago sih. Kalau Bank Jago tidak ada e-Saku ya, dan ini semuanya adalah gratis biaya admin, jadi tidak ada biaya tambahan. Lalu ada pilihan pulsa dan data. Jadi ini kita juga bisa melakukan pembelian pulsa dan paket data melalui aplikasi SeaBank, dan juga bisa melakukan pembayaran listrik PLN atau membeli token listrik PLN. Jadi kalau dilihat menunya, Bank Jago itu lebih lengkap dia daripada SeaBank untuk pilihan menunya. Karena di SeaBank di sini tidak ada pilihan untuk membayar internet, TV kabel, dan juga multi finance.
Fitur yang kelima, SeaBank menawarkan gratis biaya transfer ke sesama SeaBank dan juga bank lain tanpa kuota. Jadi berapapun kita transfer itu tetap gratis. Berbeda dengan Bank Jago yang kita disediakan hanya 25 kali transfer. Jadi ada kuotanya, sedangkan untuk SeaBank benar-benar tidak ada kuotanya. Jadi pada SeaBank berapa kali pun kita melakukan transfer itu tetap gratis. Oke, sekarang kita review kekurangan dari masing-masing bank. Yang pertama, bunga Bank Jago relatif lebih kecil, yaitu sekitar 3,5% per tahun. Dan untuk deposito bunganya hanya 4% per tahun. Sedangkan bunga SeaBank lebih besar, yaitu 7% per tahun. Yang kedua, bunga Bank Jago itu cair setiap bulan. Ya, jadi uang kita itu bertambahnya lebih lama. Sedangkan untuk SeaBank itu cairnya setiap hari. Yang ketiga, adanya batas kuota gratis biaya transfer, yaitu sebanyak 25 kali transfer gratis ke semua bank. Sedangkan untuk SeaBank itu tanpa kuota, jadi berapa kali pun gratis biaya transfer. Yang keempat, adanya potongan pajak sebesar 20% untuk semua saldo. Maksudnya, bunga yang 3,5% itu akan dipotong sebesar 20% untuk pajak. Berapapun saldo kita begitu. Berbeda dengan SeaBank, pajak 20% akan dikenakan jika saldo kita itu di atas 7,5 juta. Jadi kalau misalnya di bawah 7,5 juta, maka bunga kita akan tidak dikenai pajak. Kalau di SeaBank ya, tapi kalau di Bank Jago berapapun saldo kita akan tetap dikenai pajak sebesar 20%. Oke, itulah beberapa kekurangan dari Bank Jago. Sekarang kita review kekurangan dari SeaBank. Yang pertama, kita hanya bisa membuat satu nomor rekening saja. Berbeda dengan Bank Jago, kita bisa membuat banyak rekening ya. Kekurangan yang kedua, kita tidak mendapatkan kartu debit fisik seperti ini, sehingga kita tidak bisa melakukan tarik tunai langsung dari rekening SeaBank kita. Jadi kalau kita ingin tarik tunai dari SeaBank, itu kita harus melakukan transfer ke rekening bank lain yang mempunyai kartu ATM. Yang ketiga, fitur dari bank SeaBank ini sangat minim dan sangat sederhana. Jadi hanya tersedia fitur transfer, terus top up pulsa dan data, dan juga untuk membayar tagihan listrik. Jadi sangat minim ya. Berbeda dengan fitur yang disediakan oleh Bank Jago yang sangat lengkap, dan saya sudah jelaskan tadi. Oke, itulah beberapa kekurangan dari SeaBank. Oke, itulah review dan juga perbandingan dari kedua bank digital, yaitu SeaBank dan Bank Jago. Teman-teman jangan ragu dengan keamanan dari SeaBank dan Bank Jago, karena kedua bank ini sudah legal ya, dan sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Mana yang lebih baik? Apakah Bank Jago ataukah SeaBank? Nah, teman-teman sendirilah yang menentukannya. Jadi, saya hanya memberikan review dan sedikit gambaran saja. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video ini memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!